Tengok. Okey. Kan saya daripada Malaysia kan. Nak ambil video boleh ambil kan? Masuk TikTok. Tengok ha. Kalau saya dulu kecil-kecil memang buat macam ni. Tapi sekarang kan semua guna mesin semua. Tapi sini ada yang pakai mesin pun ada kan? Ha? Tak ada. Semua tanam macam ni. Ini berapa kali setahun ni? Baru-baru ini orang Malaysia yang datang ke Aceh melihat proses menanam padi dan dia sangat kaget karena di Aceh banyak sekali petani yang tidak pakai mesin ya. Ini membuat waktu atau efisiensi pekerjaan makin lama. Beda dengan di Malaysia yang sudah modern dan sudah canggih. Jadi semuanya secara keseluruhan menjadi efisien. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah petani Indonesia ini tidak maju-maju ya? Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kita harus membeli mesin banyak atau gimana? Nah, kita bahas nih. Bagaimana petani Indonesia kayaknya diakhirkan oleh negara sendiri gitu. Beda dengan di Malaysia. Jadi mari kita bahas. Sebelum kita bahas jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke, let's go. Kenapa seperti itu? Hah? Dua kali setahun. Ya. Bukan dua tahun sekali ya? Hah? Dari Malaysia, long baru orang sini waktu yang gede. Apa? Gede Kuala Namu. Ya, ya. Gede ngade. Okey lah, saya nak bergerak. Bye-bye. Lu ni yang di Bom. Perbandingan di antara negara kita yang duduk tepi kanan ni dengan 3 negara jiran kita. 3 negara jiran kita adalah Vietnam, Indonesia, Thailand. Kita tengok yang paling cemerlang dalam industri padi antara 3 ni adalah Vietnam. Tuan-tuan tengok yang atas sekali nampak ni. Luas dia dulu, keluasan dia ada 7 juta hektar. Kita sampai tak sejuta hektar? Kita sikit kan. Kalau macam ni macam setengah juta hektar kan? Lebih sikit lah setengah juta hektar. Indonesia depa lebih luas daripada Vietnam. Depa ada 10 juta hektar. 10 juta hektar. Thailand ada 11 juta hektar. Kita ambil setengah lah, setengah juta hektar. 637,935 hektar. Kalau 1 juta ni tak sampai 1 lah. Okey. Tuan-tuan tengok purata hasil padi pula. Hasil padi ni bukan hak kita kerat, lepas tu kita pergi timbang tu dah. Selepas kita tolak permutuan 20% tu. Tu hasil dia. Jadi kalau kita pergi timbang tu dapat 5, tolak 20% dalam 4 lebih 4 berkurang macam tu kan. Jadi purata hasil ni adalah purata hasil net yang bersih. Bukan hak timbang tu, yang ni setelah ditolak permutuan. Vietnam 6. Setiap 1 hektar ada 6 metrik tan. Indonesia yang kedua 5.2. Thailand. Dalam banyak-banyak ekonomi pertanian, saya teruja melihat potensi ekonomi pertanian negeri Johor lah. Sebab saya boleh sembang dengan seorang usahawan muda pertanian. Okey, dari segi pertanian je, negeri Johor dia catat hasil setinggi 27.2 bilion. Paduan besar tu angka tu. Sebab tu kalau diuruskan dengan baik, sektor pertanian dia boleh jadi game changer kepada ekonomi sesebuah negeri. Boost ekonomi sesebuah negeri. Pertanian adalah makanan dan makanan adalah keselamatan negeri dan negara dan juga global. Dalam keadaan global sekarang ni kan makin mencabar kan. Siapa yang kuasai ekonomi makanan, dia boleh menguasai dunia sebenarnya. Kita kena bergerak kepada pertanian moden. Banyak je model negara barat yang kita boleh apply seperti di Netherlands kan. Kita tengok kan Netherlands punya pertanian yang sangat moden. Maju dari segi teknologi. Okay, di Johor ni
Bila saya dah nampak minat ni, saya pun study lah. Oh, tunjang yang memperhebatkan ekonomi pertanian Johor ni, dia datang daripada satu company tau. Nama dia J Biotech. Okay, dan semestinya of course lah, kerajaan negeri pun kena main peranan lah, kena berfungsi dengan baik untuk bantu lonjakan ni. So, saya suka sebenarnya karakter MB Johor, Datuk On Hafiz. Kan dia muda kan, masih lagi muda. Dan nampaklah kerja keras dan visi beliau sebagai MB Johor. Of course, pertanian kuat juga disumbang oleh tim pertanian dekat Johor yang agak kuat. Dan tengok balik, Expo Pertanian Johor pun agak menarik background beliau lah. Okay, negeri lain boleh follow. Berlibur ke beberapa daerah pedesaan di Indonesia, seorang wisatawan asal Malaysia tampak terkejut melihat aktivitas pertanian yang masih banyak dilakukan secara manual di tengah hamparan sawah hijau. Para petani membajak menggunakan tenaga manusia dan alat tradisional, sementara sebagian lainnya masih mengandalkan cangkul dan sambit untuk memanen padi. Ia membandingkannya dengan kondisi di negaranya, di mana sektor pertanian sudah banyak menggunakan mesin modern, sistem irigasi terkontrol, hingga teknologi drone untuk pemantauan lahan. Di beberapa wilayah Malaysia, penggunaan traktor otomatis dan mesin panen sudah menjadi pemandangan biasa, sehingga proses dinilai lebih cepat dan efisien. Namun setelah berbincang dengan petani lokal, rasa kagetnya berubah menjadi kagum. Meski dilakukan secara manual, para petani Indonesia tetap mampu menghasilkan panen melimpah. Mereka mengandalkan pengalaman turun-temurun, membaca musim dari alam, serta menjaga kualitas tanah dengan cara tradisional yang lebih ramah lingkungan. Dari situ ia menyadari modern atau tidaknya alat bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pertanian bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal ketekunan budaya dan kearifan lokal yang masih mengakar kuat di masyarakat. Jadi awalnya si orang Malaysia ini kan kaget ya, kenapa orang Indonesia ini menanam padi pakai manual bukan pakai mesin. Orang Indonesia bisa beli ya. Tapi si petani Indonesia ini menjelaskan bahwa kalau kita pakai mesin mungkin bisa merusak tanah dan tidak subur lagi gitu, ibaratnya gitu ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah kita perlu mesin? Tapi nggak di Aceh, ini kebetulan di Aceh nih ya si wisatawan Malaysianya. Coba kalau misalkan di Jawa, di beberapa daerah lagi, di daerah lain sudah pakai mesin yang warna hijau ya. Itu juga nyewa kayaknya kalau misalkan mau pakai ke pertanian. Jadi intinya ya ada beberapa daerah yang udah pakai mesin, dan di beberapa daerah mungkin tidak bisa pakai mesin karena lahannya sedikit ya. Jadi lahan sedikit masa pakai mesin kan. Kalau misalkan pakai mesin itu lahannya luas dan bisa masuk traktor seperti yang di gambar ini gitu ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Tulis di bawah.